Jangan lupa, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Jangan lupa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara, teman, sahabat dimanapun Anda berada, aqulu lakum wa ad'u lakum rahimakumullah fid dini wa dunya wal akhirah. Ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, hadis ini pesanan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Apa pesan Rasulullah? Wahai Ali, kalau ada anak yatim menangis, ihtazzal arsyuh, maka aras itu bergoncang Ali, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah aras bergoncang, fayuqalu ya Jibril, maka aras itu berkata kepada malaikat Jibril. Apa kata aras kepada malaikat Jibril? Wasi'in naroh liman abakahu. Malaikat Jibril, luaskan, lebarkan neraka itu bagi orang-orang yang bikin nangis anak yatim itu. Lalu apa terusnya perkataan aras? Wa wasi'il jannata liman adhakahu. Lebarlah, luaskanlah untuk orang yang bikin bahagia kepada anak-anak yatim. Para hadirin mustami'in mustami'at dimanapun berada rahimakumullah. Kalau ingat hadis ini, berarti ini hadis anjuran supaya kita belas atau kasihan kepada anak-anak yatim. Jangan sampai melalaikan atau bikin nangis atau bikin sengsara atau bikin sakit hati anak yatim. Karena juga di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang begini yang rezekinya kurang luas, dalam Al-Quran diterangkan bel la tukrimunal yatim, berarti kamu itu kurang menghormati, kurang memuliakan kepada anak yatim. Bahkan banyak teman-teman ya hadis-hadis yang menerangkan anjuran agar kita ini mempunyai hati kasihan kepada anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin. Itu anjuran juga dari Al-Quran, juga dari hadis, itu sama-sama ada keterangannya. Bahkan kalau dalam hadis itu banyak, cuma saya enggak sampai baca hadis ke sana. Cuma walaupun ada anjuran dalam Al-Quran dan dalam hadis ini khusus kepada anak yatim,
Juga dalam Al-Quran itu ada teman ya keterangan, bahkan satu saat ada sahabat itu matur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau bersedekah itu yang lebih baik itu pada siapa ya Rasul? Apa langsung pada anak yatim, atau kepada orang fakir miskin, atau kepada siapa yang lebih bagus, atau yang lebih utama, yang lebih didahulukan untuk bersedekah ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Apa bunyinya? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun ada anjuran-anjuran untuk anak yatim, untuk orang-orang fakir miskin, itu jangan salah faham atau salah tempat teman ya. Karena kalau dalam Al-Quran bersedekah itu yang lebih bagus kepada siapa? Bilang Muhammad kepada umat-umatmu. Karena kalau bersedekah itu siapa yang lebih didahulukan? Qul ma anfaqtum min khairin, siapa yang pertama? Falil walidaini, yaitu kedua orang tua kita. Lalu wal akrobin, baru saudara-saudara dekat seperti anak, seperti istri, anak, saudara, tetangga yang dekat. Baru wal yatama, dan anak yatim. Baru wal masakin, orang-orang miskin. Jadi walaupun ada anjuran-anjuran yang menganjurkan kepada kita untuk mengasihani kepada anak-anak yatim, jangan keliru teman ya. Kelirunya bagaimana? Anak yatim disantuni, orang miskin disantuni, tapi kepada kedua orang tuanya tidak disantuni, bahkan dimusuhi kedua orang tuanya. Nah, itu yang tidak bagus, itu yang tidak bagus teman. Jadi seumpamanya kita punya rezeki, walaupun kita bersedekah kepada anak yatim atau kepada orang fakir miskin, lihat dulu orang tuanya dan anaknya dan istrinya dan tetangga-tetangganya yang lebih dekat. Jadi kalau masih orang tuanya lapar, kalau masih orang tuanya enggak punya uang, kalau orang tuanya sama anak sama istrinya belum kita bisa menyenangkan, jangan kepada anak yatim lebih dahulu, jangan kepada orang fakir miskin dulu. Artinya apa? Ayo kita senangkan, kasih sedekah orang tuanya, anak istrinya, tetangga-tetangga dekatnya, baru kita mengadakan santunan-santunan anak yatim. Dan walaupun kita tidak bisa bersedekah kepada orang tua, bukan justru membuang kepada anak yatim, bukan. Jangan salah paham ya. Artinya di sini walaupun kita bersedekah, beramal kepada anak yatim, jangan melompati dari orang tua kita, lalu wal akrobin, saudara atau keluarga yang dekat, baru wal yatama, anak yatim, baru orang miskin. Banyak kok orang-orang santunan anak yatim tapi orang tuanya dimusuhi, ingin kaya, ingin cari barokah, bersedekah kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tapi orang tuanya tidak dihiraukan. Itu kurang barokahnya tetap kurang gitu teman ya. Jadi gembirakanlah
orang tuamu dulu, sodokohkanlah, kasih kesenangan orang tuanya dulu selama masih hidup. Kalau masih hidup, kasih kesenangan orang tuanya. Baru kalau kita ada lebihnya, setelah orang tua kita, saudara kita, istri kita, tetangga kita, kerabat kita yang dekat, sudah kita bisa menyenangkan. Kalau kita ingin menyenangkan anak yatim, mari kita laksanakan. Jadi dalam artian di sini bukan membuang salah satunya ya. Anak yatimnya dibuang, orang tuanya diambil. Orang tuanya diambil, anak yatimnya, wah kalau cuma anak yatim saya mendingan bersedekah kepada orang tua aja. Tidak bagus juga seperti itu. Artinya runtutannya bersedekah itu kalau masih punya orang tua, dahulukanlah orang tua, baru kalau ada lebihnya atau masih ada rezeki yang masih ada, baru kita membahagiakan anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin. Bahkan dalam kitab-kitab lain itu ada kok ceritanya afatis sodokoh, bahayanya sodokoh kepada tetangga yang lebih jauh dulu itu ada afatnya. Nanti ceritanya masih panjang, saya masih mengaji bab ini, nanti babnya lain-lain baru kita langsungnya ke sana ya. Oke teman, kiranya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sendiri dan juga kepada mustami'at saudara dimanapun Anda berada. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Jangan lupa itu dalam Al-Quran